Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa pendidikan kepelatihan olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Pada mata kuliah keterampilan dasar renang, kita akan mempelajari bersama apa saja keterampilan dasar yang perlu dikuasai atau dimiliki seseorang untuk bisa berenang dengan baik. Nah, topik apa saja yang kita akan bahas ini meliputi dari bagaimana safety atau keamanan dalam berenang atau dalam memasuki sebuah area kolam renang, baik indoor maupun outdoor. Yang kedua, kita akan mempelajari juga bagaimana cara mengenali air bagi pemula, sehingga atlet tersebut atau orang tersebut dapat melakukan gerakan renang atau memasuki air dengan aman dan tidak menimbulkan rasa trauma, sehingga bisa muncul di situ percaya diri. Berikutnya, nanti kita akan juga bahas gaya-gaya dalam olahraga renang yang diperlombakan pada eh, kompetisi resmi di bawah naungan akuatik, baik di level regional, nasional, maupun internasional. Berikut juga nomor-nomor yang akan dipertandingkan, itu nanti kita akan ulas bersama dalam mata kuliah keterampilan dasar renang. Jadi, selamat datang kepada seluruh mahasiswa, selamat belajar, dan kita akan mempelajari bersama keterampilan dasar renang. Terima kasih, salam PKU. Oke, salam PKU. Nah, jumpa lagi di perkuliahan keterampilan dasar renang. Ya, kita sekarang masuk ke materi selanjutnya, yaitu berenang gaya bebas atau teknik berenang gaya bebas. Sebenarnya gaya bebas ini apa sih? Ya, seringkali kita sebut, tapi mungkin beberapa orang dari kita mungkin masih belum tahu apa itu gaya bebas atau yang dikenal dalam bahasa Inggris freestyle swimming. Nah, freestyle swimming atau gaya bebas ini adalah gaya berenang yang dianggap paling cepat dalam kompetisi berenang, ya, dengan kombinasi gerakan lengan dan kaki yang terus-menerus, ya, dan ini diajarkan pertama kali atau paling awal pada renang. Nah, kenapa ini diberikan paling awal? Karena gerakannya paling sederhana dibandingkan gaya-gaya berenang yang lainnya, yaitu ada gaya punggung, gaya kupu-kupu atau butterfly, dan ada lagi gaya dada atau breaststroke. Nah, freestyle atau gaya bebas ini adalah gaya berenang dengan gerakan paling sederhana dan paling cepat lajunya dalam kompetisi berenang. Nah, inti dari gaya bebas ini adalah bagaimana body atau body posisi perenang ini bisa tetap pada posisi horizontal atau streamline dan seimbang dalam air, dan ini menggunakan kontrol dari kepala untuk menentukan bagaimana posisi tubuh kita, ya. Dan ini kepala posisinya harus masuk dalam air, dan posisi bernafasnya seperti yang saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu bagaimana pengambilan nafas pada gaya bebas adalah dengan cara menoleh ke samping kanan atau kiri dalam irama gerakan lengan. Ya. Pengembangan atau kunci ajar pada gaya bebas ini adalah bagaimana kita bisa membagi atau membreakdown beberapa teknik yang perlu kita kuasai untuk bisa berenang gaya bebas dengan baik. Sekarang kita masuk ke materi pembedahan gerakan gaya bebas, ya. Kita mulai dari body posisi. Ya. Body posisi pada gaya bebas diutamakan adalah bagaimana tubuh tetap horizontal atau streamline, atau dalam bahasa Indonesia kita eh, pahami dengan maksud rata air, ya, rata dengan permukaan air, sehingga meminimalisir hambatan untuk kita melaju ke depan. Nah, posisi horizontal ini bisa kita atur bagaimana itu posisi kepala kita. Jika kepala kita mengangkat ke atas atau diangkat ke atas seperti ini, contohnya kita angkat kepala sampai
keluar dari permukaan air seluruhnya, maka posisi kaki kita akan turun atau drop sehingga akan tenggelam posisinya. Nah, posisi ini tidak menguntungkan bagi perenang karena dapat berakibat melambatnya laju karena hambatan makin besar. Ketika hambatan makin besar, maka gaya dorong yang diperlukan untuk melaju dengan jarak yang sama, maka makin besar. Sehingga ini akan menyulitkan bagi perenang untuk bisa melaju ke depan dengan lancar. Untuk berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah pandangan mata. Ya, pandangan mata di sini adalah bagaimana tetap memandang ke bawah, ya, posisi kepala, wajah menatap ke bawah, ya, untuk mempertahankan posisi streamline yang saya sebutkan tadi. Nah, dan ketika kita melaksanakan gaya bebas gerakannya, gerakan lengan, gerakan tungkai, ya, maka shoulder atau bahu kita ini perlu untuk berputar mengikuti irama dari atau irama stroke gaya bebas yang kita lakukan. Contoh, bahu kita memutar ketika lengan kita mendorong ke belakang, ya. Setelah itu kita angkat fase recovery, ya. Maka bahu kita juga mengikuti atau berputar sehingga gerakan lengan kita akan lebih luas atau range of motion-nya maksimal. Nah, range of motion maksimal ini dapat membantu kita untuk berenang lebih cepat dengan gaya dorong yang seminimal mungkin atau kita sebut efisien. Nah, itu adalah key points atau poin-poin yang kita anggap sebagai kunci dalam melaksanakan gaya bebas. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian teknik gaya bebas. Ya, yang pertama gaya bebas kita mulai dari kakinya atau tungkai. Gerakan tungkai pada gaya bebas adalah fungsi utamanya untuk mempertahankan body posisi kita pada posisi horizontal atau seimbang streamline rata air. Nah, ini dibantu gerakan kaki untuk menaikkan posisi tubuh kita sehingga rata pada posisi horizontal dan memberikan daya dorong dengan gerakan memukul atau mendorong dengan punggung kaki. Ya, memberikan daya dorong air sehingga kita mendapatkan laju ke depan dengan lancar. Nah, key points atau kunci points yang perlu kita perhatikan dalam gerakan tungkai gaya bebas adalah gerakan tungkai selalu dimulai dari hip, ya, dimulai dari pinggul. Nah, sebagai gambaran bahu saya adalah hip atau pinggul, elbow atau siku adalah lutut, dan pergelangan tangan ini adalah pergelangan kaki. Gerakan gaya bebas selalu dimulai dari hip, yang mana hip akan aktif dulu sehingga menimbulkan gaya untuk percutan pada kaki. Nah, apa yang terjadi jika hip tidak terlibat? Maka gerakannya akan cenderung fleksi atau kuk dengan sudut yang lebih besar pada kaki. Nah, kenapa ini tidak boleh? Nanti saya akan jelaskan di part berikutnya, yaitu bagaimana posisi kaki ini mampu memberikan ruang gerak atau laju yang efisien pada berenang. Ketika kaki ini kita tekuk seperti ini, kita fleksi, ya, posisi tungkai kita, maka akan menimbulkan hambatan atau ruang eh, posisi hambatan tubuh, ya, yang memberikan hambatan pada air. Ya, hambatan pada air ini yang akan menghambat laju kita untuk bisa mencapai jarak jauh di depan. Ya, sebisa mungkin, seminim mungkin posisi kaki atau lutut ini keluar dari sumbu tubuh kita. Sehingga gerakan ini akan efisien ke depan dan menimbulkan hidrodinamis atau eh, dinamika dalam air yang minim hambatan. Ya, jumlah gerakan kaki, ya, dalam gaya bebas ini bisa bervariasi, ya, dikombinasikan nanti dengan gerakan lengannya. Dalam satu gerakan lengan fase, ya, kanan dan kiri
Rata-rata dilakukan 6 gerakan kicking atau tendangan kaki. Tapi jumlah ini tentu bisa bervariasi sesuai dengan kemampuan atau style dari berenang itu sendiri. Ya, kembali lagi posisi lutut ya, hanya slightly bend atau hanya menekuk sedikit sehingga mengurangi daya hambat untuk kita bisa melaju ke depan. Nah, posisi ankle bagaimana? Nah, posisi ankle kita adalah relax, ya, relax sehingga mampu memberikan posisi yang dinamis, ya, mengikuti laju kita ya, dan memberikan kejutan atau daya dorong yang maksimal ketika kita menendang atau kicking. Nah, itu tadi adalah inti penjelasan dari atau inti teknik yang perlu kita kuasai dalam proses gerakan kaki dalam gaya bebas. Sekarang kita masuk ke gerakan yang berikutnya. Fase yang lebih kompleks dari gaya bebas adalah arm action atau gerakan lengan. Nah, gerakan lengan ini adalah gerakan alternating atau bergantian kanan dan kiri. Tidak dilakukan bersama-sama kanan dan kiri, tapi dilakukan bergantian ya, kanan dan kiri. Sehingga gerakan ini bisa berlanjut terus-menerus atau continuous dengan bantuan kekuatan lengan yang bisa memberikan daya dorong maksimal ke belakang supaya kita bisa melaju ke depan dalam air. Key points, key points dalam eh, gerakan lengan gaya bebas ini adalah ketika kita memasukkan tangan ke depan atau kita sebut sebagai entry, hand entry adalah jari terlebih dahulu, ujung jari kita. Ya, ujung jari kita masuk dulu sehingga kita bisa meraih sejauh mungkin ke depan untuk memaksimalkan kemampuan gerak sendi kita untuk mencapai jarak semaksimal mungkin. Ya, masuk ya gerakan tangan ke depan dengan bantuan lengan menekuk sedikit. Setelah itu maju ke depan sejauh mungkin, tapi tidak dalam konteks overreaching atau sampai badan berubah sudutnya. Kita masukkan posisi tangan lengan dari entry posisi menekuk sedikit sikunya. Setelah ujung jari ke tangan masuk, maka kita akan melakukan gerakan dorong atau reach ke depan ya, ke depan untuk mencapai jarak sejauh mungkin dan mendapatkan luncuran. Itu adalah key points bagaimana bagus atau tidaknya gerakan lengan dalam gaya bebas. Fase dalam gerakan lengan gaya bebas dibagi beberapa teknik atau fase. Yang pertama adalah pull atau menarik. Nah, menarik ini adalah setelah tangan kita atau lengan kita masuk ke air, maka yang dilakukan adalah pull, yaitu dengan cara menarik air secara maksimal dengan kekuatan lengan kita, tangan kita, ya. Menarik air dengan posisi jari menutup rapat, ya. Setelah itu tepat satu sumbu dengan badan kita, ya. Setelah itu memutar ke depan dada atau bawah tubuh kita, ya. Setelah itu apa? Fasenya kita nanti akan masuk ke pull, lalu membuang airnya ke belakang, ke samping paha kita, belakang. Pull, ya. Sehingga ini bisa menimbulkan daya dorong dari air ke belakang untuk kita bisa melaju ke depan secara maksimal. Fase kedua adalah recovery. Nah, recovery atau mungkin kita mengenalnya istirahat. Kunci dari gerakan recovery adalah relax. Ya, kita menggunakan gerakan recovery ini dengan cara memanfaatkan momentum dari gerakan pull kita yang sudah kita lakukan tadi. Kita angkat, ya, kedua ke
satu siku kita, angkat siku kita lebih tinggi daripada posisi tangan kita. Kita angkat siku dan jangan lupa kunci dari peran gaya bebas adalah memutar shoulder atau bahu. Ya. Setelah itu relax di depan, persiapan kita untuk masuk ke air lagi atau gerakan entry. Gerakan tangan ini adalah sedekat mungkin dengan tubuh kita sehingga gerakan ini efisien untuk persiapan kita masuk ke gerakan fase berikutnya yaitu entry the water. Ya, oke. Itu adalah fase gerakan lengan di gaya bebas. Yang berikutnya adalah teknik bernafas. Nah, teknik bernafas dalam gaya bebas penting sekali untuk dikuasai karena kita gaya bebas berenang dengan posisi kepala dalam air, sehingga kita butuh bernafas secara berkala untuk bisa mempertahankan laju kita dalam jarak yang jauh atau durasi yang lama. Nah, posisi bernafas ini prinsipnya sama seperti dasar yang sudah saya sampaikan tadi. Posisi kepala tetap dalam air dan kepala hanya menoleh ke samping mengikuti putaran yang dilakukan oleh bahu kita. Sehingga posisi kita tetap pada posisi streamline. Ambil nafas menggunakan mulut karena kita butuh jumlah volume atau volume oksigen dalam jumlah besar dalam satu waktu, maka kita mengambil nafas dengan cara membuka mulut pada fase recovery. Setelah itu kita masuk kembali dan posisikan kepala kembali untuk menatap ke bawah, melihat ke bawah. Untuk pengambilan nafas bisa menggunakan teknik 1-2, artinya satu kali nafas dalam dua gerakan lengan, kanan dan kiri, atau bisa juga dengan 1-3, bernafas kanan, setelah itu tiga ayunan tangan, setelah itu nafas kiri, atau silahkan bervariasi, bisa menyesuaikan, terutama dalam konteks kita perlombaan di gaya bebas dengan kondisi sprint, maka pengambilan nafas ada yang menggunakan nafas pendek 1-2, ada yang menggunakan 1-3, 1-5, atau bahkan 1-7. Itu adalah fase gerakan gaya bebas dasar yang perlu kita kuasai dalam materi ini, sehingga nanti teman-teman semuanya dapat melaksanakan praktek di kolam renang sesuai dengan teknik yang benar. Itu dari saya untuk materi dasar gaya bebas. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga bermanfaat dan salam PKO.